Halo, listeners. Gimana nih kabar kalian? Masih bernafas dengan lancarkah? Hehehe. Semoga nafas tetap stabil ya. Jadi, di video kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Dokter Racun. Langsung saja, tanpa basa-basi kita masuk ke ceritanya. Bab 9, Kasus Pencurian yang Hilang. Sudah hampir sebulan sejak Wei Chuntang pindah ke lokasi baru, tetapi papan nama yang bertuliskan emas belum tergantung untuk waktu yang lama. Beberapa pasien lama menemukan lokasi yang baru melalui berbagai saluran, dan Su Changshan tidak menolak pasien-pasien tersebut, karena dia tidak dengan sengaja mempublikasikan, dan sumber penyakit berkurang dibandingkan dengan masa lalu. Orang tua itu jelas kehilangan antusiasme yang dimilikinya di masa lalu. Dan juga kehilangan motivasi untuk berjuang. Sedangkan cucunya, Su Chunliang dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan sebagai pekerja kantor, dan pekerjaannya mudah. Dia jarang keluar setelah bekerja. Dan ketika punya waktu luang, dia membaca buku dan berselancar di internet, berusaha untuk sepenuhnya memahami zaman ini sesegera mungkin. Su Changshan berharap cucunya akan dengan sukarela, menawarkan diri untuk belajar pengobatan dengannya, tetapi Su Chunliang sama sekali tidak memiliki niat seperti itu, dan dia tidak menolak kenyataan bahwa seharusnya dia telah menyalin resep rahasia itu, dan tulisannya sangat indah. Su Changshan menahan diri untuk tidak bertanya tentang pekerjaannya, karena Gao Xinhua telah berkomunikasi dengan dia secara khusus, dan Su Changshan tahu bahwa cucunya saat ini berada di departemen listrik. Menurut Gao Xinhua, orang sering menyadari rasa malu mereka sebelum menjadi berani. Dan hanya ketika mereka melihat kesenjangan, baru mereka bisa termotivasi. Su Changshan awalnya berharap, cucunya akan menyadari hal ini, tetapi melihat bahwa dia telah bekerja selama hampir setengah bulan, tampaknya dia telah beradaptasi dengan jenis kehidupan ini. Setidaknya untuk saat ini, dia belum menemukan sikap agresif darinya. Su Changshan mulai menerima kenyataan. Sebenarnya, kebanyakan orang di dunia ini adalah biasa-biasa saja. Cucunya bukan orang yang melakukan hal-hal besar. Menjadi orang biasa adalah hal yang nyata untuk saat ini. Dia hanya ingin cucunya memiliki pekerjaan yang stabil, menemukan istri yang terdidik dengan baik, dan memiliki sepasang bayi yang lucu. Kehidupan seperti itu bisa dianggap lengkap. Su Chunliang pulang kerja selalu tepat waktu, biasanya dia akan melihat kakeknya memandangi pohon besar di luar pintu. Orang tua tersebut menemukan sarang lebah yang baru dibangun di pohon tersebut. Puluhan tawon sibuk membangun sarang. Hanya dari penampilan tawon, Su Changshan tidak bisa mengatakan apakah itu koloni lebah di pintu. Su Chunliang memanggil kakeknya, dan memberinya bebek luji yang baru dimasak setengah matang. Orang tua itu sangat menyukainya. Su Changshan mengambil bebek berminyak yang panas dan berkata, "Chunliang, lihat, apakah ini koloni lebah di pintu kita?" "Ya." "Kenapa kamu begitu yakin?" Su Chunliang berkata, "Tentu saja saya yakin, sebenarnya saya sendiri yang menarik kawanan lebah itu." Meskipun bela dirinya sangat berkurang, kemampuannya untuk menarik lebah dan kupu-kupu tidak melemah. Dia tersenyum dan berkata, kakek Su memiliki keterampilan medis yang sangat luar biasa dan etika medis yang mulia. Mereka juga makhluk hidup yang tahu bagaimana memilih tetangga mereka untuk ditinggali. Su Changshan tertawa terbahak-bahak, "Kapan kamu belajar berbicara begitu baik?" "Malam ini, aku akan membuka botol anggur. Mari kita minum beberapa gelas." Su Chunliang memberitahu kakeknya untuk tidak malam ini. Karena dia berjanji pada Yuli, dan Yuli mengundangnya makan 3 hari yang lalu, mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih karena menyelamatkan nyawanya. Selain dirinya, dia juga mengundang Luqi dan Li Hong yang membantunya hari itu. Su Changshan sangat senang melihat cucunya berinteraksi lebih sering. Tidak masalah untuk tinggal di rumah sepanjang hari. Dari sudut pandang saat ini, keputusan untuk membiarkannya bekerja di rumah sakit Changxing sangat benar. Tempat di mana Yuli mengundang makan malam adalah Hipinju di Jalan Suangyuan. Jalan Suangyuan adalah jalan tua di pusat Dongzhou. Jalan ini tidak lebar. Inilah asal nama jalannya. Pemerintah kota awalnya ingin mengembangkannya menjadi daya tarik wisata atau landmark, tetapi karena desain yang buruk, akhirnya menjadi tidak menonjol, dan promosi investasi selanjutnya tidak ideal.
Sekarang jalan ini sebagian besar dihuni oleh pedagang yang menjual barang-barang giok, dicampur dengan beberapa rumah teh dan restoran. Dongzhou bukan kota wisata pada dasarnya, dan tidak banyak wisatawan dari tempat lain. Yipinju berada di seberang sudut bangunan Zhuangyuan. Ini adalah restoran pribadi yang dihias dengan elegan. Yuli juga banyak berpikir dalam memilih tempat ini. Luqi dan Li Zong adalah polisi. Dan mereka menolak dari dasar hati untuk makan, tetapi Yuli menemukan bahwa saudara perempuan Li Zong, Li Lingyun, adalah kepala perawat Departemen Ortopedi Rumah Sakit Changxing, dan saudara perempuan Yumo adalah wakil direktur Departemen Kandungan. Bertanggung jawab untuk menghubungi dan berhasil mengorganisir biro. Mereka memilih Yipinju karena lingkungan yang tenang di sini, agar tidak mengganggu orang. Bagaimanapun juga, identitas Luqi dan Li Zong membuatnya tidak nyaman bagi mereka untuk mengundang mereka secara terbuka. Su Chunliang adalah orang terakhir yang tiba, dengan janji pada pukul 18.30, dia tiba tepat waktu, dan beberapa orang di ruangan pribadi sedang memainkan kartu. Yuli sedang menonton pertarungan itu, dan saat melihat Su Chunliang masuk, dia menyambutnya dengan senyuman. "Xiao Su, akhirnya kamu datang." Su Chunliang berkata, "Saya datang, maaf, semua orang telah menunggu lama." Dua perwira polisi, Su Chunliang, sudah saling bertemu sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya dia bertemu Yumo dan Li Lingyun, dan mereka bersalaman dengan senyum. Beberapa dari mereka sangat ketagihan bermain kartu, dan mereka bangkit untuk bertemu Su Chunliang setelah putaran ini. Yumo dan Yuli sangat mirip, dan dia juga sangat terkenal di rumah sakit Changxing. Wakil Direktur Departemen Kandungan dan dia secara aktif berjabat tangan dengan Su Chunliang dan mengatakan, "Anda bekerja di rumah sakit kita. Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya?" Su Chunliang tersenyum dan berkata, "Saya baru bergabung dengan rumah sakit bulan ini." Li Lingyun juga mendekatinya, "Xiao Su, Anda adalah bakat yang tampan, apakah Anda memiliki pasangan? Kami memiliki banyak perawat cantik di departemen kami." Dia adalah orang yang terkenal suka mempertemukan pasangan. Su Chunliang berkata bahwa dia berencana untuk memulai bisnis terlebih dahulu dan kemudian memulai keluarga. Dan dengan sopan menolak kebaikannya. Li Lingyun tertawa, "Sangat ambisius, ngomong-ngomong di departemen mana kamu bekerja?" "Saat ini di kelas listrik." Ketika Li Lingyun mendengar bahwa itu pekerja, Li Lingyun segera kehilangan antusiasme. Bukan berarti dia sombong. Berapa banyak perawat di rumah sakit yang ingin berkencan dengan pekerja? Pemuda itu tampak berbakat, dan tampak lembut, tapi sayang sekali. Baru saja saya pikir dia memiliki ambisi besar, tetapi sekarang saya tidak berpikir dia ambisius dan berbakat, karir apa yang bisa dimiliki oleh seorang tukang listrik biasa. Luqi mendekat dan memukul bahu Su Chunliang, Su Chunliang memanggil Brother Lu. Luqi memperkenalkan Su Chunliang lagi. Terutama untuk memberitahu semua orang identitas Su Chunliang sebagai pemilik muda Hui Chun Hall. Yumo dan Li Lingyun, sebagai karyawan rumah sakit Changxing, tentu saja mengenal Hui Chuntang, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa Hui Chuntang memiliki nama keluarga Su. Tidak ada tembok yang tak dapat ditembus di dunia ini. Dalam 2 hari terakhir, berita tentang penghancuran Hui Chun Hall telah menyebar ke seluruh rumah sakit Changxing. Semua orang tahu bahwa rumah sakit membayar Tuan Su 6 juta yuan dalam satu pukulan untuk penghancuran yang lancar. Tidak banyak orang yang tahu tentang pengaturan pekerjaan untuk Su Chunliang. 6 juta adalah banyak uang bagi orang-orang Jiangcheng. Lagi pula, Su Changshan telah berpraktik pengobatan selama bertahun-tahun, dan Hui Chun Hall selalu populer. Tidak peduli pendidikan dan pekerjaan, begitu seseorang memiliki latar belakang keluarga yang baik, dia akan diliputi dengan aura di mata banyak orang. Di mata Li Lingyun, Su Chunliang telah menjadi tinggi, tampan, dan kaya lagi. Mr. Su adalah kakekmu. Seharusnya saya sudah melihat Anda, tetapi Anda tidak begitu tinggi saat itu. Dan Anda masih anak-anak. Li Lingyun tidak berlebihan, ini adalah tampilan Su Chunliang dalam ingatannya. Su Chunliang juga mencari ingatannya dan menemukan bahwa dia memang telah bertemu dengannya dan memiliki kenangan. Dia pergi ke Hui Chuntang untuk konsultasi. "Apakah Anda ingat saya?" Su Chunliang mengangguk dan berkata, "Saya ingat, Kepala Perawat Li, Anda bolak-balik pergi ke Hui Chuntang untuk suntikan bulan lalu dengan Dysmenore." Satu kalimat membuat Li Lingyun merah padam. Bagaimana anak ini bisa berbicara begitu bebas? Meskipun semua orang adalah pekerja medis, dia tidak bisa berbicara sembarangan.
Lucky tidak tahan mendengarnya. Bruce. Dia menyemprotkan seteguk air keluar. Tetapi untungnya dia berbalik tepat waktu dan tidak menyemprotkan air itu ke wajah orang lain. Lee Song-shin berkata, bagaimana anak ini bicara? Mendedahkan privasi saudara perempuan saya di muka umum. Yuli sangat pandai dalam bisnis, dan berkata dengan senyuman, Xiao Su, kamu sangat nakal. Mereka yang bekerja di rumah sakit harus memperhatikan apa yang kamu katakan. Jangan bicara tentang masalah profesional saat kamu kembali makan malam. Aku tidak tahan itu. Satu kalimat mengakhiri rasa malu. Yu mau meminta tuan rumah untuk segera menyajikan makan malam. Dia melihat Lee Ling Yun dan merasa agak tidak senang. Aku adalah teman baikmu dan seorang dokter kandungan di rumah sakit ini. Anda tidak mencari saya karena dysmenorrhea, tetapi pergi ke seorang kakek. Apakah Anda tidak percaya pada kemampuan medis saya? Bagaimana bisa pengobatan Cina dibandingkan dengan pengobatan Barat dalam hal pengobatan? Setelah makanan dan anggur disajikan, semua orang minum 3 gelas anggur terlebih dahulu, lalu Yuli mengangkat gelas kepada 3 penyelamatnya satu persatu. Dia begitu ketakutan hari itu sehingga dia pingsan 2 kali di tengah jalan. Lucky berkata bahwa dia sangat bersyukur akan kehadiran Su Chunliang pada saat itu. Jika bukan karena dia, baik dirinya sendiri maupun Lee Hong tidak bisa mengatasi 2 ular besar tersebut. Pandangan semua orang tertuju pada Su Chunliang. Sebenarnya, Su Chunliang awalnya berpikir bahwa Yuli hanya ingin menyatakan rasa terima kasih. Selama makan, dia menemukan bahwa ada kasus pencurian pada hari itu, dan sekarang Lucky bertanggung jawab atas kasus ini. Yuli mengatur biro hari ini untuk menyatakan rasa terima kasih dan kedua, agar Lucky membantu memecahkan kasus ini secepat mungkin. Setelah pesta makan malam, Lucky menaiki mobil ekspres dan membawa Su Chunliang pulang dalam perjalanan. Setelah naik ke dalam mobil, Su Chunliang memberikannya 300 yuan. Kakek tahu bahwa dia makan malam dengan Lucky. Jadi dia khusus mengatakan padanya untuk mengembalikan uangnya kepada Lucky. Lucky ingin menolak tetapi dia harus menerimanya. Dia berbicara tentang penangkapan ular hari itu, dan mengatakan kepada Su Chunliang bahwa mereka hanya fokus pada menangkap ular hari itu. Setelah itu, mereka menemukan bahwa 15 ponsel high-end senilai lebih dari 100.000 yuan hilang di gudang ruang bisnis. Polisi percaya bahwa kemunculan kedua ular di ruang bisnis tidak bersifat kebetulan, mereka seharusnya untuk mengalihkan perhatian dan mencuri dengan tenang. Tetapi dia memeriksa semua rekaman pengawasan di dalam dan di luar toko, tetapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Lucky benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana pencuri dapat mencuri 15 ponsel tanpa ada yang melihatnya. Setelah mendengarnya, Su Chunliang mengingatkannya, bisakah ini kedua ular tersebut yang mencuri ponsel-ponsel itu? Ular sebesar ini dengan mudah dapat menelan semangka, apalagi ponsel. Tidak mungkin, ponsel bukan sesuatu yang lezat, mengapa ular akan menelannya? Spekulasi Su Chunliang telah melebihi imajinasi Lucky. Bagaimana jika kedua ular tersebut dijinakkan secara buatan dan khusus digunakan untuk pencurian? Lucky menatap Su Chunliang dengan kagum. Jangan lihat saya tidak punya hubungan dengan masalah ini.